Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang penerimaan peserta didik baru PPDB Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Di sini ada regulasi terkait penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Ya, yang pertama peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021. Yang kedua yaitu ada keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 47/M/2023. Selanjutnya di sini ada peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 15 tahun 2024 tentang penerimaan peserta didik baru. Nah, adapun prinsip pelaksanaan PPDB DKI Jakarta tahun 2024 yaitu objektif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya di sini ada perbandingan persentase kuota jalur PPDB. Ya, di sini ada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 15 tahun 2024. Nah, ini di sini ada perbandingan persentasenya ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Selanjutnya di sini perkiraan jumlah calon peserta didik baru dan persentase daya tampung PPDB DKI Jakarta tahun 2024. Ya, ini adalah perkiraan jumlah calon peserta didik baru ya pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Selanjutnya di sini ada ketentuan umum penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta tahun 2024. Yang pertama yaitu calon peserta didik baru yang dapat mengikuti PPDB DKI Jakarta tahun pelajaran 2024-2025 adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Juni 2023. Jadi yang berhak mengikuti PPDB DKI Jakarta tahun 2024 adalah bagi calon peserta didik baru yang memiliki kartu DKI Jakarta. Ya, kartu keluarga DKI Jakarta. Jadi kalau di luar kartu keluarga DKI Jakarta tidak bisa mengikuti PPDB tahun 2024. Selanjutnya, dalam hal kartu keluarga, calon peserta didik baru terbit setelah tanggal 10/2023 diakibatkan perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan. Jadi artinya jika ada calon peserta didik baru yang melakukan perubahan data namun tidak melakukan atau menyebabkan perpindahan domisili ya yang terbit setelah tanggal 10 itu bisa mengikuti PPDB ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu calon peserta didik baru yang dapat mengikuti PPDB tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 adalah calon peserta didik baru yang tidak terdaftar di satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang yang dituju. Jadi artinya tidak boleh terdaftar pada sekolah negeri ataupun swasta ya. Selanjutnya yaitu persyaratan usia penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta tahun 2024. Di sini ada syarat untuk pendidikan anak usia dini ataupun PAUD. Lalu selanjutnya di sini ada sekolah luar biasa atau SLB ya syarat-syaratnya. Lalu di sini ada sekolah dasar ya. Syaratnya untuk sekolah dasar yaitu berusia paling rendah ya 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 ya.
Selanjutnya di sini untuk syarat usia penerimaan peserta didik baru tahun 2024 untuk jenjang SMP ya. Syaratnya itu yang pertama berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 ya. Selanjutnya yang kedua yaitu telah menyelesaikan kelas 6 sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Selanjutnya untuk jenjang SMA ataupun sekolah menengah atas, syaratnya yaitu yang pertama berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Lalu yang kedua yaitu telah menyelesaikan kelas 9 sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Lalu selanjutnya yaitu sekolah menengah kejuruan ataupun SMK. Ya, syaratnya yaitu yang pertama berusia paling tinggi yaitu 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Lalu yang kedua yaitu telah menyelesaikan kelas 9 sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Nah, ini pada jenjang SMP, SMA dan SMK ini hampir sama ya untuk syarat masuk yang ke SMA ataupun SMK. Selanjutnya untuk sanggar kegiatan belajar ataupun SKB syaratnya yaitu berusia paling rendah 7 tahun pada tanggal 1 Juli 2024 untuk paket A setara dengan SD. Lalu yang kedua memiliki surat keterangan lulus dan atau ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya bagi peserta didik yang akan masuk paket B setara SMP atau paket C setara dengan SMA. Lalu selanjutnya yaitu jalur penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB DKI Jakarta tahun 2024. Ya, sini yang pertama ada jalur prestasi. Jalur prestasi yang memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik ataupun non akademik. Ya, jadi di sini bagi siswa yang memiliki prestasi akademik ataupun non akademik ini dibuktikan dengan sertifikat dan juga nilai rapot ya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu jalur zonasi. Jalur yang mendekatkan anak dengan sekolah. Jalur ini tidak menggunakan kriteria prestasi ya atau merit sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada kelompok sosial ekonomi status ataupun SES tinggi ya. Jadi ini maksudnya jalur zonasi ini bagi calon peserta didik baru yang rumahnya dekat dengan sekolah ya. Lalu yang ketiga yaitu jalur afirmasi. Jalur yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Nah, jalur afirmasi ini biasanya dibuktikan dengan bagi siswa penerima KJP ataupun PIP ataupun Jaklingko dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada yang keempat yaitu jalur perpindahan tugas orang tua ya dan atau jalur anak guru ataupun tenaga kependidikan. Jalur yang memberikan kesempatan untuk anak-anak dari orang tua yang pindah tugas dan bagi anak guru ataupun tenaga kependidikan yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas ya. Nah, jadi jalur perpindahan orang tua ini ya tidak mesti dari ASN ya. Jadi dari swasta juga bisa ya untuk mengikuti jalur PTO ini ya. Selanjutnya di sini juga ada anak jalur anak guru ataupun anak tenaga kependidikan, namun ia bisa mendaftar di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Selanjutnya di sini ada
PPDB jalur prestasi sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 24. Jalur yang ditentukan berdasarkan yang pertama, raport yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal, dan atau yang B yaitu prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi nilai raport dan sertifikat, baik sertifikat di bidang akademik maupun non-akademik. Ya, jalur prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademik. Ya, indikator indeks prestasi akademik dan akademik adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu rata-rata nilai raport akademiknya 30% dan non-akademiknya 10%. Yang kedua yaitu persentil rata nilai rapor. Ya, akademiknya 30% dan non-akademiknya 5%. Lalu yang ketiga, prestasi akademik. Akademiknya 30% dan non-akademiknya 5%. Selanjutnya, prestasi non-akademik. Akademiknya 5% dan non-akademiknya 40%. Persentil non-akademik, ya, akademiknya 5% dan non-akademiknya 40%. Selanjutnya di sini penjelasan indikator PPDB jalur prestasi. Ya, rata nilai raport yaitu rata nilai raport selama 5 semester ya untuk masuk jenjang SMP. Rapor SD sederajat kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1 untuk mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Lalu untuk masuk jenjang SMA ataupun SMK yaitu raport SMP sederajat kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, kelas 9 semester 1 untuk mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Selanjutnya, persentil nilai raport digunakan untuk memediasi kesenjangan nilai raport karena standar nilai raport masing-masing sekolah berbeda. Selanjutnya, skor prestasi akademik. Skor yang diperoleh dari kejuaraan bidang akademik. Selanjutnya, skor prestasi non-akademik, yaitu 50% A ditambah 30% B ditambah 20% C. Ya, A ini maksudnya adalah di mana skor kejuaraan di bidang non-akademik, ya. Dan B ini di mana skor pengalaman kepemimpinan OSIS ataupun MPK atau skor sertifikat prestasi yang diperoleh dari seleksi ketat bukan perlombaan ya. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Jadi yang B ini bukan perlombaan, melainkan kepemimpinan OSIS ya ataupun MPK. Ya, selanjutnya yang 20% C ya. C-nya ini di mana skor pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler. Ya. Selanjutnya yaitu persentil non-akademik, dimaksudkan untuk mengapresiasi peserta didik yang berprestasi secara non-akademik di sekolah asalnya. Nah, selanjutnya di sini pedoman penskoran prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik. Ya, di sini ada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota ataupun kabupaten ya. Jadi di sini paling rendah untuk penskoran prestasi kejuaraan adalah tingkat kota ataupun kabupaten. Jadi kalau calon peserta didik baru yang memiliki sertifikat tingkat kecamatan itu tidak berlaku karena minimal adalah tingkat kota ataupun kabupaten. Selanjutnya di sini penskoran pengalaman kepemimpinan organisasi atau sertifikat prestasi bukan perlombaan. Ya, di sini ada skor kepemimpinan organisasi OSIS ataupun MPK. Lalu di sini ada skor mengikuti Hafiz Quran. Lalu di sini juga ada skor dalam mengikuti Jambore Pramuka, Pramuka Garuda, Paskibra, dan Cumbara. Selanjutnya di sini ada pedoman penskoran pengalaman kepemimpinan ekstrakurikuler. Di sini ada skor pembinaan ekstrakurikuler jabatan ketua,
skornya 100, pengurus yaitu wakil ketua, sekretaris, dan bendahara nilainya 67, dan yang ketiga yaitu ketua seksi ataupun koordinator seksi skornya adalah 33. Nah, biasanya dibuktikan dengan SK dari kepala sekolah ya untuk skor kepemimpinan ekstrakurikuler ini ya. Selanjutnya PPDB jalur afirmasi sesuai amanat Permendikbud RI nomor 1 tahun 2021 pasal 21 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan B-nya penyandang disabilitas memprioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah. Selanjutnya yaitu kelompok prioritas jalur afirmasi dibagi menjadi afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. Afirmasi prioritas pertama. Yang pertama anak asuh panti, yang kedua anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Lalu yang ketiga penyandang disabilitas ya. Jadi kuota penyandang disabilitas ini sama dengan 2 peserta didik per rombongan belajar. Ya. Jadi kalau misalkan sekolah membuka 2 rombongan belajar, berarti menerimanya adalah 4. Ya, tapi kalau misalkan 1 rombongan belajar, jadi sekolah hanya menerimanya 2 peserta didik. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu afirmasi prioritas kedua. Yang pertama yaitu penerima KJP Plus yang masih aktif, anak dari pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta, anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Lalu yang terakhir yaitu penerima program Indonesia Pintar atau PIP. Ya, seluruh afirmasi prioritas kedua terdaftar dalam DTKS. Selanjutnya di sini ada PPDB jalur zonasi. Sesuai amanat Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 20, penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik baru, daya tampung sekolah. Ya, di sini untuk ada jenjang SD. Ya, zona prioritasnya yaitu prioritas pertama calon peserta didik baru berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Lalu yang B-nya yaitu zona prioritas kedua diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang didasarkan dengan kelurahan domisili ataupun calon peserta didik baru yang sama dan atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. Jadi di sini ada 2 prioritas ya kalau untuk SD ya. Yang pertama itu berdasarkan RT domisilinya ya. Yang kedua yaitu berdasarkan kelurahan ya. Lalu di sini untuk seleksinya usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai zona prioritas, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Lalu untuk SMP dan SMA ya, di sini ada 3 prioritas. Yang pertama zona prioritas pertama yaitu calon peserta didik baru yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan calon peserta didik baru yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah yang dituju. Lalu yang B yaitu zona prioritas kedua, calon peserta didik baru yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan. Yang C zona prioritas ketiga yaitu calon peserta didik baru yang sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju ya. Nah, ini seleksinya berdasarkan zona prioritas, usia tertua sampai yang ke muda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Selanjutnya zonasi PPDB jalur zonasi ya. Persyaratan khusus. Nah, sini ada syarat-syaratnya ya, seperti pada layar yang saya tampilkan ya. Yang pertama domisili calon peserta didik baru, alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023
ya. Lalu yang kedua, apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi, ya. Nah, di sini selanjutnya poin 3, poin 4, ya. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Penyempurnaan peta zona prioritas tahun 2024, ya, seperti pada yang saya tampilkan ya pada slide ini. Ya, di sini ada PPDB jalur zonasi penyempurnaan pada zona prioritas tahun 2024 pada SMAN 44 Jakarta. Ya, lalu di sini juga ada SMAN 105 Jakarta. Sini juga ada SMPN 275 Jakarta. Sini ada 282 Jakarta. Ya. Selanjutnya di sini ada jalur perpindahan orang tua ataupun wali dan jalur anak guru ataupun tenaga kependidikan sesuai amanat Permendikbud Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 pasal 23. Jalur untuk calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Ya, di sini jalur yang pertama, jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru ataupun tenaga pendidikan diperuntukkan untuk, ya, kuota pada jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru ataupun tenaga kependidikan diutamakan bagi calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua. Lalu yang kedua yaitu calon peserta didik baru yang orang tua pindah tugas dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas dari instansi asal, lembaga, kantor atau perusahaan pekerjaan dan surat keterangan pindah WNI ataupun orang tua, ya, KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024. Selanjutnya, calon peserta didik baru yang orang tuanya bertugas di sekolah tujuan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Biasanya di sini dibuktikan dengan SK pembagian tugas, ya. Lalu selanjutnya yang kedua, seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Untuk jenjang SD, usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Untuk jenjang SMP, SMA dan SMK, total pembuatan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Di sini ada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun 2024. Ya, di sini ada ketentuan, persyaratan, seleksi dan lini masa. Di sini ada PPDB satuan pendidikan untuk anak usia dini negeri, ya, seperti ini ya, ketentuan, persyaratan, seleksi dan lini masanya, ya. Ini untuk PAUD. Selanjutnya di sini untuk SLBN atau sekolah luar biasa negeri, ya. Di sini ada ketentuannya, persyaratan, seleksi dan lini masa. Selanjutnya untuk PPDB sekolah dasar negeri, ya. Di sini ada jalurnya, ya, terbagi atas 3 jalur: afirmasi, zonasi, dan perpindahan tugas orang tua ataupun anak guru ataupun anak tenaga kependidikan. Syaratnya berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024, ya. Keterangannya. Lalu di sini kuotanya untuk jalur afirmasi 25%, jalur zonasi 73% dan jalur PTO atau perpindahan orang tua itu 2%. Ya, sini ada seleksinya, lalu ada lini masanya juga, ya. Seperti ini, ya. Lalu selanjutnya untuk PPDB SMPN dan SMAN, ya. Nah, ya. Di sini terbagi atas 4 jalur: jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan perpindahan tugas orang tua, jalur anak guru ataupun anak tenaga kependidikan, ya.
Nanti untuk jadwalnya akan saya jelaskan pada slide lini masa. Nah, selanjutnya di sini ada PPDB Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN. Ya, di sini terbagi atas 3 jalur: prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Ya, di sini ada persyaratannya seperti yang telah saya bahas tadi, ada keterangannya, kuota, seleksi, dan lini masa. Selanjutnya di sini ada PPDB Sanggar Kegiatan Belajar. Ya, ada ketentuannya, persyaratan, seleksi, dan lini masa. Ya. Di sini juga ada PPDB bersama. Ya, PPDB bersama yaitu bagian dari PPDB DKI Jakarta yang memungkinkan calon peserta didik baru SMP, SMA, dan SMK memilih sekolah swasta dengan jalur afirmasi. Calon peserta didik baru yang diterima melalui PPDB bersama dapat menempuh sekolah yang biayanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta gratis, tidak dipungut biaya. PPDB bersama bertujuan memperluas daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Jadi di sini PPDB bersama ini artinya bagi siswa yang ingin masuk ke sekolah SMP, SMA, dan SMK di swasta bisa mendaftar dengan mengikuti jalur afirmasi. Ya, nah jalur afirmasi tadi ada syarat-syaratnya apa aja. Ya, salah satunya harus memiliki PIP, KJP, dan lain-lain. Ya, di sini ada latar belakangnya, memperluas daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Lalu kriteria sekolah memiliki indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sarana dan prasarana. Persyaratan calon peserta didik baru, ya, afirmasi prioritas 2 penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023, anak penerima kartu pekerja Jakarta, anak pengemudi mitra Transjakarta, bus kecil, penerima PIP yang terdaftar dalam DTKS. Lalu yang kedua yaitu warga Provinsi DKI Jakarta dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Juni 2023. Lulus jenjang sebelumnya. Selanjutnya di sini masih PPDB bersama, daya tampungnya ya untuk SD, SMA, dan SMK. Untuk SMP, SMA, dan SMK. Lalu di sini mekanisme pendaftaran PPDB SMPN, SMAN, dan SMKN. Pra-pendaftaran perlu dilakukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. Calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK lulusan tahun sebelumnya paling lama 2 tahun yang tidak terdaftar di satuan pendidikan pada jenjang yang dituju. Calon penerima didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KK dan bersekolah di satuan pendidikan asing. Jadi pra-pendaftaran ini ya ditunjukkan bagi calon peserta didik baru yang kartu keluarganya DKI Jakarta tetapi bersekolahnya di luar DKI Jakarta. Ya, lalu yaitu selanjutnya bagi yang belum sekolah namun 2 tahun terakhir ya, artinya tahun yang sekarang dan tahun yang lalu. Di sini ada mekanisme untuk pra-pendaftaran. Yang pertama isi formulir ya dengan mengakses laman pra-pendaftaran https ya sidanira.jakarta.go.id/pra-pendaftaran, lalu mengisi formulir pendaftaran. Lalu unggah dokumen ya. Dokumen yang diunggah yaitu kartu keluarga ya, halaman depan rapor ya, ataupun ijazah, surat perwakilan anak di bawah umur khusus calon peserta didik baru yang diasuh wali, rapor ini artinya nilainya ya, sertifikat akreditasi sekolah asal, SK peringkat rata rapor, sertifikat prestasi jika ada, ini biasanya sertifikat seleksi ketat
bukan perlombaan, ini juga jika ada. SK Kepala Sekolah terkait pengurusan OSIS MPK Eskul untuk jenjang SMA dan SMK. Yang terakhir yaitu SPTJM keabsahan dokumen dari orang tua PPDB ya bermaterai cukup, artinya bermaterai 10.000. Lalu selanjutnya cetak tanda bukti pengajuan, memantau hasil verifikasi. Jika sudah diverifikasi, lalu cetak tanda bukti prapendaftaran. Nah, ini setelah dapat prapendaftaran baru bisa membuat akun pada PPDB. Selanjutnya di sini ada mekanisme pendaftaran PPDB SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang pertama ada pengajuan akun dan verifikasi kartu keluarga. Yang kedua ada cek status akun dan KK, lalu ada aktivasi token, lalu yang keempat pemilihan sekolah, memantau hasil seleksi, dan yang keenam lapor diri apabila sudah diterima, ini biasanya ya. Selanjutnya di sini ada lini masa penerimaan peserta didik baru SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan SMK negeri. Yang pertama, prapendaftaran itu pada tanggal 20 Mei sampai dengan 5 Juni. Ini untuk sekolah SMP, SMA, dan SMK. Lalu selanjutnya untuk SD, di sini ada verifikasi KK dan pengajuan akun. Di sini untuk SD mulai tanggal 20 Mei, SMP 27 Mei, dan SMK mulai 3 Juni. Lalu selanjutnya ada prestasi disabilitas PPDB bersama tahap 1. Ya, untuk prestasi disabilitas PPDB bersama tahap 1 itu pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juni. Lalu selanjutnya ada anak panti, anak nakes, PTO, dan anak guru ya. SD, SMP, SMA, dan SMK ini tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni. Lalu afirmasi PPDB bersama tahap 2 ya, jalur afirmasi SD, SMP, dan SMK. Yang kedua PPDB bersama tahap 2 SMP, SMA, dan SMK itu mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 24 Juni. Lalu selanjutnya yaitu untuk jalur zonasi untuk SD tanggal 10 sampai dengan 14 Juni, untuk SMP dan SMA itu 24 sampai dengan 28 Juni. Ya, perlu diketahui juga bahwa untuk SMK itu tidak ada jalur zonasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap kedua dan tahap ketiga. Untuk SD tahap kedua itu tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni. Untuk SD tahap ketiga itu 1 sampai dengan 4 Juli. SMP, SMA, dan SMK tahap 2-nya yaitu tanggal 1 sampai dengan 4 Juli. Di sini ada perbandingan PPDB tahun 2023 dan PPDB tahun 2024. Ini adalah perbandingannya. Ini masih perbandingan. Slide yang kedua. Nah, lalu di sini ada layanan informasi PPDB DKI Jakarta. Ya, di sini ada posko PPDB tingkat satuan pendidikan. Posko PPDB tingkat satuan pendidikan tersebar di setiap satuan pendidikan negeri di DKI Jakarta. Lalu yang kedua ada posko PPDB tingkat wilayah kota ataupun kabupaten. Ya, posko PPDB tingkat wilayah kabupaten administrasi hadir secara luring, tersebar di 11 titik di Jakarta dan hadir secara daring melalui 22 nomor telepon dan WhatsApp. Lalu yang ketiga, posko PPDB tingkat provinsi DKI Jakarta. Posko PPDB tingkat provinsi DKI Jakarta hadir secara luring luar jaringan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan hadir secara daring dalam jaringan melalui kanal website, media sosial, serta telepon dan WhatsApp. Sini ada layanan informasi PPDB DKI Jakarta tingkat wilayah kota ataupun kabupaten. Selanjutnya di sini ada layanan provinsi layanan informasi PPDB DKI Jakarta tingkat provinsi. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.